Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya. Saksikan terus dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video-video yang saya hadirkan, yang saya sajikan bermanfaat bagi kita semua. Kembali lagi kita membahas tentang dunia pengobatan, dunia herbal, dunia terapi. Baik sahabat herbal, kali ini saya akan membahas tentang penyakit mah akut. Kita tahu penyakit mah akut ini terkadang sangat-sangat susah dalam pengobatannya. Sudah ke dokter, sudah ke ahli spesialis, sudah kemana-mana. Terkadang penyakit mah akut ini belum juga mendapatkan pengobatan yang tepat. Sebab apa? Penyakit mah akut ini umumnya memang memiliki ciri khas tertentu. Jadi seperti mah yang sudah lama, sudah kronis dan sudah akut, itu terkadang memiliki ciri khas tertentu. Terutama yang paling mudah kita kenali, si pasien ini dia akan merasa selalu was-was, ketakutan yang tidak beralasan. Ketika di rumah dia merasa ketakutan, ada bayang-bayang seperti bayang-bayang gaib, ada bisikan-bisikan tertentu, ada kelebatan-kelebatan makhluk gaib yang biasanya ada terlihat. Ini jadi terlihat. Jadi makanya terkadang penderita mah yang sudah akut ini tak jarang mereka salah penanganan dalam hal pengobatan. Sebab apa? Mereka berpikir bahwa si pasien ini, si penderita ini mendapat gangguan dari makhluk-makhluk gaib atau jin atau apa sejenisnya. Padahal penderita mah yang sudah akut ini memang ketika dia sudah mengalami kondisi mahnya yang sudah separah itu, ini akan mempengaruhi saraf otak belakang bagian kepalanya, dan ini menimbulkan halusinasi-halusinasi. Alam bawah sadar dia timbul, jadi seolah-olah ada sesuatu yang membayang-bayangi dia, ada sesuatu yang membisikkan, ada sesuatu yang menampakkan diri di depan dia, terutama di tempat-tempat yang sepi, di rumah, di kamar. Dan tidak jarang juga ketika si pasien ini, si penderita ini keluar dari rumah itu, dia akan sehat, terutama kalau dia mau bermain dengan tetangganya atau bermain dengan kawan-kawannya. Ini akan merasa biasa saja, karena di luar sana dia akan merasa terhibur. Untuk itu saya sarankan, selain melakukan pengobatan-pengobatan dengan herbal, dengan medis, dengan terapi, pengobatan mah akut ini juga bisa dilakukan dengan pengobatan-pengobatan dengan cara-cara yang menghibur diri. Seperti yang saya lakukan ini dengan main musik, atau dengan bernyanyi, atau nonton film, atau bermain dengan teman-teman, refreshing ke tempat-tempat yang dia sukai. Atau bisa juga kalau dia senang dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan bertazarus, dan itu lebih luar biasa, lebih luar biasa sekali. Dan ini akan mempermudah si pasien ini untuk mencapai kesembuhan. Dan saya sarankan lagi, ketika mencari pengobatan, intinya carilah pengobatan atau terapi yang membuat si pasien ini menjadi enak tidur, kualitas tidurnya menjadi lelap, sehingga ketika ia mengalami tidur yang baik, kualitas tidurnya bagus, maka ketika pagi dia bangun, dia akan merasa perutnya ini lapar. Ketika lapar, dia akan merasa nyaman menikmati makanan itu.
Dan ini yang dibutuhkan ketika orang penyakit emah ini sudah akut, yang dibutuhkan adalah tidur dengan lelap, makan dengan nyaman, dan bisa bersenang, hatinya damai, tidak ada tekanan-tekanan pikiran-pikiran tertentu, sehingga ini akan sangat-sangat mempercepat proses kesembuhan itu. Hindari pengobatan-pengobatan yang memungkinkan si pasien ini merasa mendapat tekanan yang sangat hebat, seperti datang ke orang pintar yang tidak berwawasan tentang pengobatan ini, tentang penyakit ini, sehingga nanti akan divonis dengan seperti yang saya bilang tadi, dibilang penyakit gangguan jin, gangguan makhluk gaib. Ketika ini didengar oleh si pasien, maka batin dia akan semakin negatif, pikiran-pikiran dia akan semakin buruk gitu. Jadi ini akan mengganggu proses kesembuhan itu sendiri. Makanya juga harus hati-hati dalam memilih pengobatan. Usahakan si pasien ini setenang mungkin. Kalau kita sebagai praktisi pengobatan, praktisi terapis ataupun terapi herbal, usahakan kita jangan sampai membebani pikiran-pikiran si pasien ini dengan hal-hal yang negatif, atau menvonis dia dengan penyakit gangguan gaib lah, ada yang jahat lah, ada yang segala macam. Hilangkan jauh-jauh, hindari jauh-jauh komentar yang sedemikian itu, sebab itu sangat memperburuk kondisi pasien. Usahakan kita meringankan beban pikiran si pasien ini agar dia punya motivasi, optimis untuk sembuh gitu. Dan jangan membuat si pasien ini malah semakin berat pikirannya, memikirkan hal-hal yang nggak masuk di nalar gitu. Baik, demikian sedikit wawasan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi kepada lingkungan kita, saudara kita, dan bagi orang-orang yang punya penderitaan seperti itu. Cobalah dibantu dengan memberikan wawasan, minimal kita memberikan wawasan kepada dia. Jangan terlalu mudah untuk memvonis bahwa itu penyakit-penyakit di luar nalar, seperti penyakit gaib, penyakit jin, apa segala macam. Karena memang ciri-ciri dari penyakit emah yang sudah akut itu, ya itu tadi, halusinasi dia sudah timbul, rasa was-was, gelisah itu pasti ada di dalam dirinya. Bahkan ketika di rumah itu berkecamuk segala macam ada, seolah-olah di rumah yang serem, yang angker, yang seolah-olah rumah itu sudah dihuni sekian makhluk halus. Dan itu sudah umum terjadi, dan saya sudah beberapa kali mendapati pasien-pasien yang sedemikian itu. Dan itu ketika kita sudah mengetahui latar belakang dari si penderita ini, ya dengan mudah kita dapat melakukan penanganan, melakukan terapi. Tip-tip apa yang harus dilakukan ketika di rumah, ketika dia makan, ketika dia tidur, itu sudah kita kasih pengarahan yang meringankan beban pikiran dia, hati dia, untuk selalu senang. Untuk itu kalau memang dia punya kesibukan yang menyenangkan, atau bermain musik, atau dia bernyanyi, atau dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, itu akan lebih bagus. Bersolawat atau bertadarus, dan itu sangat bagus sekali untuk membuat proses kesembuhan itu lebih cepat. Baiklah, sahabat herbal, mungkin yang saya sampaikan ini sangat-sangat
sedikit sekali, sangat-sangat sedikit sekali, tetapi mudah-mudahan dengan hal yang sedikit ini dapat bermanfaat, membawa manfaat bagi kita semua, membawa wawasan bagi kita semua bahwa hasanah penyakit, hasanah pengobatan itu banyak di sekitar kita. Keseharian kita ini bisa kita terapkan dengan mudah. Baik, ikuti terus video-video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa share ke orang-orang terdekat kita, mudah-mudahan membawa manfaat bagi mereka. Dan sehat terus. Salam sehat buat semuanya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.